Haya artinya apa Naya? Hah? Arti haya mah malu. Al haya huwa al kaful lisan. Haya al haya'u huwa kafu lisani anil alfazil qabihatil mazmumati indallahi wa indallahi wan nas. Wa man nafsi anil af'ali sayatil muibati. Haya malu, sifat malu. Malu itu artinya apa? Kepul lisan, menjaga lidah, menjaga mulut kita, anil alfaji, daripada ucapan-ucapan qabihah yang jelek, mazmumah yang hina, indallah wan nas, baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Aduh, ya kan? Orang kalau belajar haya, belajar sifat belajar ilmu akhlak, nggak ada gunjing sana gunjing sini. Orang belajar sih punya ilmu akhlak, bukan punya akhlak nggak akan timbul tanpa ilmu akhlak itu. Kalau tanpa ilmu ya ada mau, tanpa ilmu ada mau. Soalnya nih di berakhlak nih, orang kaya berakhlak gitu. Ya berakhlak terpuji orang kaya dia yang si nggak punya duit, yang si miskin nih berakhlak orang kaya, dia terpuji orang kaya tuh. Harapannya si miskin apa yang orang kaya? Ya dia pulang salaman, dihormatin, dikasih duit. Gak dapat duitnya segalanya pulang. Aduh. Ya jadi omongan di rumah ya. Kayak doang tuh. Ya, sono kasih pape. Ya, kayak makan nasi putih doang lagi kerupuk. Betul gak? Tuh, ketika sesuatu tidak ada, nggak pakai ilmu, marduda. Apapun tanpa ilmu, marduda. Ditolak. Itu. Ya. Intinya mau interview. Interview. Bos inti. Loh, pakai pakaian rapi segalanya. Bagaimana inti berucap yang munafik dengan bos inti supaya inti terima? Paham gitu? Paham gak? Begitu. Ya, kalau dia tahu tuntunan ilmunya, dia akan jaga, tahu diri. Jangan diucap yang jelek. Ya, jangan pernah menghina. Gitu ya. Haya itu kepul lisan anil alfaz, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan al-qabiha yang jelek, al-mazmumah yang tercela, indallah wa indallah wan nas, baik di mata Allah dan baik pada hambanya. Wa man nafsi anil af'ali sayiat. Wa man nafsi anil af'ali sayiat, mencegah diri kita daripada berbuat jelek, al-muibati, ya, perbuatan jelek yang tercela. Tuh. Ya. Nggak pantas nih gitu buat begini. Yang pertama dari ucapan, yang kedua dari perbuatan. Nggak pantas dilihat ame Allah, nggak pantas dilihat ame manusia. Nggak manusia. Apapun yang perbuatan yang kurang pantas dilihat oleh Allah dan kurang pantas dipurat oleh manusia, jangan kita buat. Tadi ini ucapan-ucapan yang jelek. Apa sih ucapan jelek? Yang enak didengar. Cacian, hinaan, segalanya, gunjingan segalanya. Ya, yang tidak ada maafnya ketika orang tadi nggak jujur. Dia nggak jujur, dia mengucapkan nggak jujur, padahal dia pernah menggunjing dia, pernah nyakitin dia segalanya. Lebaran maafin gue ya. Maafin apaan? Salahnya apa? Ngomong. Kenapa giliran urusan hati nggak ngomong, urusan dunia? Balikin barang lu kan nggak utang gue sekian. Karena nggak utang juga, utang
Tuh orang mentang-mentang bukan sahabat lagi nih, musuh. Ya, musuh, mentang-mentang dia gitu enak media. Iya, mentang-mentang kita enak media. Itu. Utang, dia biasa aja. Nunggu ditagih. Itu. Bukannya si pula nggak mau nagih, lo mikir aja. Yang namanya utang wajib dibayar. Kadang-kadang begitu, apaan suatu hal yang sering terjadi kan begitu. Itu ya. Artinya kan, itu kan tadi apa? Orang tadi berbuat alus sayiat, berbuat perbuatan yang jelek, paham? Nah, perbuatan tadi sayiat dan perbuatan tadi al-mu'aibah, tercelah. Dia janji, tak. Nah, pinjam dulu dah. Kenapa? Kayaknya ente kalau orang minjem duit, ente tahu dia, belum tahu dia siapa dia, jangan pernah kasih. Dia belum tahu dia nih, minjem duit gopek, jangan. Dia ngasih, beli rokok aja, beli dulu 10.000. Karena ente belum tahu sifat dia. Ya, daripada ente hancur nanti, waduh, minjem duit gopek. Lagi katanya 2 hari 3 hari, 2 3 hari 5 hari. Loh, makanya kita harus tahu orang mana nih. Bukan kita nggak mau kasih pinjam, entah lo nggak kuat ganti, gopek kencang gede banget lo kan. Nah, lebih rokok ada 10.000, rokok 10.000, yang 2.000 lo beli nih, 2.000 dari apaan, yang 2.000 beli rokok sebatang, ya sisa 8.000 ya kan, lo beli korek koping, lo dagang korek koping sono. Allahu Akbar, gitu. Itu ya yang sering jadi. Fa'alaika bitamassuki bil haya. Berpegang teguhlah kita dengan sifat haya. Berpegang teguh dengan sifat haya. Fa innal ladzina yatasakhalu fi zalika huwa man la ya'rifu qimatul adab. Sungguhnya orang yang gampangin pizza daripada haya, huwa man la ya'rifu, yang dia nggak pernah tahu, dari nggak punya sifat malu, qimatun la adab, orang tadi nggak ada harganya, orang tadi nggak punya adab, qimatul adab. Wala yafhamu hakikatin, dan orang tadi nggak paham hakikatnya haya. Ulang. Fa innal ladzi yatasahalu fi zalika, orang yang gampangin yatasahal bil haya, nganggap haya itu bukan sebagian daripada iman. Dianggap perbuatan yang dibuat itu, ucapan yang dibuat, perbuatan yang dibuat itu bukan haya. Ya. Ketika dia berucap, kan yang bilang kemarin ngomong tuh, ya, kan bahasa. Sekarang nggak bahasa kan diganti. Anjir lu sekarang, kadang anjir apa adanya kan. Lu ucapan gitu dan ucapan yang dengan ucapan atau dengan perbuatan yang kurang baik, tempeleng orang. Sekarang biasa kan anak-anak ngobrol laki, ya anak sebaya itu, ya bercanda, pakai tempeleng pale. Kan nggak boleh. Kemana aja lo? Nggak boleh. Nggak baik, dan juga nggak baik gua ngagetin orang balap itu tempat pala. Kan itu kan udah hal biasa, kadang-kadang kita lihat anak-anak yang kurang terdidik. Ya dalam tuntunan agama. Bukannya salah, mungkin dia nggak tahu. Karena dalam pelajaran agama di sekolah sekarang bukan yang ada, sedikit waktunya. Makanya anak-anak sekolah sekarang, anak SMP, SMA sekalian ribut mulu. Kenapa ribut mulu? Cari tahu dong. Mungkin nggak ada pelajaran agama dalam sekolah tadi. Nggak mungkin pondok pesantren dengan pondok pesantren yang satu, ya kan? Dia ribut, nggak mungkin. Yang ada sekolah, gitu ya. Jadi jangan orang tadi memudahkan sifat haya tadi. Huwa man la ya'rifu, yang dia nggak tahu qimatul adab, nggak ada harganya orang tadi dalam orang yang nggak punya sifat haya, nggak ada harganya adab. Ya, dia itu nggak punya harga dalam
beradab, kan nggak ada harga. Hal kecil, inti udah umur ke inti dah gitu dah. Inti keluar, habis ngaji inti, habis sholat sekarang habis ngaji keluar. Itu cara pendek nih, keluar, itu nggak bagus. Setengah daripada ilmu inti hilang. Inti keluar rumah ke cara pendek, setengah dari ilmu inti hilang. Ya kan? Sekarang nggak laki lagi, perempuan aja nggak boh. Bukan perempuan aja, laki pun nggak boleh kayak celana pendek. Setengah daripada ilmu kita hilang. Kita keluar rumah ke celana pendek, setengah daripada ilmu kita hilang. Dia ke celana pendek jadi imam, keluar jadi imam. Gua ke celana pendek, besok jangan nggak boleh jadi imam tuh orang. Dia jadi imam masjid atau musola. Ya, selain keluar ke celana pendek nggak boleh. Gitu ya. Tadi itu orang tadi nggak ada harganya dalam beradab, nggak punya sifat haya. Itu kan termasuk af'al, perkara yang perbuat. Wala yafhamu hakikotal wajib. Dia nggak pernah tahu hakikatnya wajib. Ya, hakikatnya wajib alaihi payata'awadu ala killatil haya. Payata'adu alal killatil haya wa yukabbaru wa huwa qabihul marjulun. Ya. Orang yang nggak punya sifat malu, dia nggak pernah paham dengan hakikatnya perkara yang wajib. Itu kan hakikatnya wajib. Sifat malu itu hukumnya wajib kita punyain. Ya Rasulullah sifatnya pemalu. Ya, pemalu pada tempatnya, malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada hambanya kita perbuat, baik dengan ucapan dan perbuat. Tuh, mikir-mikir Rasulullah berucap, mikir-mikir Rasulullah berbuat, nggak asal jepret-jepret aja. Kalau kan menjepret-jepret aja buat tak. Ya kan, apalagi dunia-dunia yang medsos itu. Tak. Ya, masuk TV debat segalanya, bawa-bawa agama. Ada yang nggak pernah tahu agama. Bawa agama masuk TV segalanya nggak tahu agama. Intinya duit loh. Siapa orang masuk TV bawa agama, bukan agama, intinya duit. Ngapain orang-orang begitu masuk TV? Nggak kiai yang benar-benar dia ilmunya udah mumpuni. Kenapa dia nggak mau? Ada apa dengan TV? Tuh, ya kan? Kenapa nggak kiai besar yang ngerti ilmunya udah luar biasa? Ya tanggung masuk TV. Aduh. Gitu. Terus tadi seorang tadi nggak pernah tahu hakikatnya perkara yang wajib. Haya tadi ta'awadu ala kilatil haya. Nah, orang tadi akan membiasakan sedikitnya mempunyai sifat malu. Orang tadi menganggap sifat malu ini nggak wajib menempel pada dirinya. Amin. Orang tadi nggak menganggap sifat malu hukumnya nggak wajib. Ya. Ta'awadu ala kilatil haya. Ya, sifat malunya orang tadi sedikit. Payukab baru. Ya. Dan orang tadi akan mempunyai sifat yang sombong. Orang yang orang yang nggak anggapan sifat haya itu nggak wajib menempel pada dirinya, orang tadi sifat malunya sedikit dan orang tadi akan punya jiwa yang sombong. Wahwa apaan? Qabihun marjulun. Orang tadi selalu berbuat hina dan orang tadi selalu berbuat rendah kepada siapapun. Karena orang tadi menganggap sifat haya itu bukan iman. Mahrumu min kulli khair wa fadlin. Orang yang nggak punya sifat malu, mahrumu min kulli khair. Dia teraling-alingi daripada sifat yang baik. Wa fadlin, dan sifat-sifat yang memberikan kenikmatan untuk dia.
Orang yang nggak punya sifat malu akan teralingi, tertutup daripada sifat-sifat yang baik. Waqiun daiman fisarri wassaqawah. Seorang yang nggak punya sifat malu akan jatuh. Waqiun akan jatuh daiman selamanya fisarri, dalam perbuatan yang jelek, wassaqawah, dan perbuatan yang hina, menyalahkan siapapun. Orang yang punya sifat haya. Begal kalau punya sifat malu, dia nggak berani begal. Ya, rampok. Dia punya sifat malu, nggak berani rampok. Koruptor. Kalau koruptor tadi nggak bisa mempunyai sifat malu, penempel pada dirinya, nggak berani korup. Ya. Dan seorang agama, dia menyampaikan agama, seorang dai akan menyampaikan pandangan agamanya, mikir-mikir dulu. Menyakitkan kan ya omongannya? Mikir-mikir dulu. Gitu kan? Wala sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman wal ilman fil jannah wal bazlah minaz zafa wal jafa pinar. Pada Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Wal iman fil jannah. Orang yang mempunyai iman akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bazlah, orang yang suka berucap jelek, berbuat jelek, minal jafai, dari kasar tabiatnya, wal jafa binar, orang yang kasar tabiatnya Allah tenggelamkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ente ngaji, semakin tahu pandangan atau pandangan agama, semakin kita mempunyai sifat haya, sifat malu. Malu kita nggak lakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, malu kita buat jahat kepada sesama manusia. Malu kita berupat jelek berucap jelek segalanya. Itu orang nggak punya sifat haya, berarti orang itu nggak tahu malu. Orang nggak punya sifat malu, berarti orang itu nggak tahu malu. Udah begitu aja. Siapapun nggak punya sifat malu, orang itu nggak tahu malu. Al-haya salah satu anwa. Haya ada 3 bagian. Haya ada 3 bagian. Haya minallah ta'ala, wa haya minan nas, wa haya min nafsik. Haya ada 3 bagian, dibagi menjadi 3. Yang pertama, haya minallah ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa haya minan nas, malu kepada manusia. Yang ketiga, wa hayauka min nafsika, malu diri sendiri. Wahayauka minallah ta'ala, malu min Allah ta'ala, ibaratun antamsila amruhu wa tastanibu nahaituhu muzakkaron nafsika annallah subhanahu wa ta'ala harama syai'an ila wa agna anhu. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya malu kepada Allah Ta'ala diibaratkan tamsila amruhu wa yastanibu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan segala larangannya. Kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, malu ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahyahu muzakkaron nafsika. Ya, kita ingat, kita malu kepada Allah Ta'ala, ya, pada diri kita sendiri. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harama syai'an ila wa agna anhu. Allah Ta'ala mengharamkan, ya, Anallah subhanahu ma harama syai'an illa wa agnahu bimubahin liyu'innaha zalika ala ta'atihi wa yamna'a min mukhalatihi wa izaman laha bi annahu ta'ala liyahfa alaihi domirun wa la ya'zubu ila akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi
Malu kepada Allah Ta'ala, artinya malu kata Allah. Allah Ta'ala kita melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, menjauhkan apa yang Allah larang. Ya, nahaituhu muzakkaron nafsika, ya. Apa yahu. Ya, selalu ingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maharomah, nggak ngaromin sayan, sesuatu apapun, illa, kecuali wa agna, Allah cukupin kita anhu, bimubahin, dengan perkara yang mubah. Allah nggak ngarim apa-apaan sama kita. Ya, yang penting kita ngelakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Allah cukupin dengan perkara yang mubah. Apa perkara yang mubah? Makan, minum, mubah. Pakai pakaian, segalanya mubah. Mubah artinya perkara yang diperbolehkan. Ya, makan hukumnya wajib kagak? Hukumnya wajib. Makan untuk menyambung ruh. Ketika makan hukumnya wajib. Sholat, apa yang Allah perintahkan, hukumnya wajib nggak? Wajib. Itu apa bedanya? Ya, apa bedanya perintah Allah Ta'ala dengan perintah diri kita sendiri untuk mengisi perkara yang mubah. Kita nggak makan seharian, 2 hari 3 hari seminggu nggak makan nggak minum, mati. Ya, ketika orang tadi nggak melakukan apa yang Allah perintahkan sehari 2 hari seminggu, dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, menjalankan apa yang Allah larang, mati. Yang dibilang nggak mati padahal dia udah mati, nggak tunggu kematian. Apa kata Sayyidina Ali? Surah bila ruh dia berbentuk tapi tidak ada ruhnya. Lampunya ada tapi nggak ada listriknya. HP-nya ada tapi mati, belum dicas. Orang telepon ke HP mati. Oh, Assalamualaikum. Gila. Ya. Udah HP-nya mati buat telepon ya kan. Terus mana tadi itu? Tujuannya apa tadi? Liui naha zalik. Ya. Bisa menolongi diri kita. Ala taatihi. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamna'aha, dan mencegah perkara yang Allah larang. Min mukhalatihi, daripada perkara yang menyampuri urusan dunia, urusan yang jelek, min mukhalatihi. Terus ala taatihi, kita taat kepada Allah Ta'ala. Wa yamna'a, mencegah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min mukhalatihi, yang menyampuri urusannya. Tadi urusan yang apa tadi itu? Apa namanya itu? Apa tadi itu? Bentar. Zalika ala tu'ati wa yamna min mukhalafati wa izaman laha bi annahu ta'ala liyahfa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat malu ya, sifat malu dari perkara mubah tadi. Supaya pada tujuannya kita makan segalanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah daripada perkara yang Allah larang, min mukhalafati, yang nyampuri perkara tadi dalam perkara agama. Wa izaman laha bi annahu ta'ala la yahfa, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak samar. Ya, sungguhnya Allah Ta'ala la yahfa alaihi domirun wa la ya'zubu anhu kitmir liusaidu zalik. Nanti bingung nih. Gue belajarnya dikit tadi sih. Paham? Enggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Haya, masing haya ya. Haya tadi ulangin lagi. Haya nih, haya yang pertama haya kepada Allah. Ini haya kepada Allah Ta'ala. Ini haya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu haya kepada Allah, melakukan perkara yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Nah, titik. Anallaha Subhanahu wa Ta'ala mahrama syai'an. Allah enggak melakukan segala sesuatu apapun illa wa akna, kecuali Allah cukupin dia ketika orang tadi menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah
larang, bimubahin dengan perkara yang diperbolehkan, ya, makan, minum segalanya, ya tujuannya untuk taat dan mencegah apa yang Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah perkara yang Allah lah larang. Bi annahu ta'ala la yakhfa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak samar. Alaihi. Sungguhnya Allah taala itu ada. Itu adanya Allah taala punya sifat wujud. La yakhfa wala samar. Domirihi wala domirun wala azubun. Ya, yang semua tersimpan di hati kita. Wala azumu anhu. Ya, enggak sama, enggak pernah samar di hati, enggak pernah ada selain daripada di hati kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi ta'ala haqqul haya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah engkau semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqul haya. Haqqul haya, hak-haknya ayat, ya, sejati-sejatinya sifat malu, orang yang benar-benar malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, dia punya sifat malu. Orang yang punya sifat malu kepada Allah Ta'ala, dia akan meneteskan air matanya. Yang air mata tadi akan membakar api neraka. Orang di sholatnya malam nih, dia sholat sering nangis ya, nangis ya sholat malam. Nah itu sholat malam saat ya kan. Ya gue di sholat isya alhamdulillah ya kan, udah 5 waktu alhamdulillah. Nanti bisa sholat nangis dengan segala kesalahan inti. Tetesan air mata inti pernah gak? Harus itu membakar api nerakanya Allah Ta'ala. Ya, seluruh lautan di dunia, ya nggak bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu. Air mata seorang hamba yang dia punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meneteskan air mata, itu yang membakar api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh, makanya dikatakan istahyu minallah ta'ala haqqul haya. Sejati-sejatinya haya, bagus-bagusnya sifat malu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu air mata tadi itu, yang sedikit kucuran air mata, dia akan membakar api nerakanya Allah Ta'ala. Bukan air mata inti, ya Allah, hidup gini-gini banget ya Allah, udah nangis itu, ya Allah, anjing lu. Mampus lu. Bukan hidup gini-gini banget. Jangan pernah ente mikirkan dunia, ya Rina, ente pikir akhirat aja. Ntar diberi dunia ente yang banyak. Ya jangan usah pikir dunia, bikin akhirat. Kalau Allah cukupin segala kebutuhan kita. Kalau minta rezeki malah Allah nggak kasih rezeki. Udah rezeki kita udah tanggung, catat ya sekian. Sekian ente rezeki ente. Udah bismillah. Ya lito atila wa lisapati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita ibadah semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah gitu aja, taqarruban ilallah taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Udah gitu aja. Pakila ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kaifa tasminallahi taala, bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala man hafazah, qala man hafaza ra'si wa mal hawail batni wa ma wa'ataraka jinatal hayat dunya wa zakaratul maut wa bila baqat istahya minallahi ta'ala haqqul haya. Bagaimana malu kepada Allah Ta'ala, dia bisa menjaga man hafaza ra'si, dia bisa menjaga dia punya kepalanya, wa mal hayaul batni, dia bisa menjaga perutnya. Maksudnya palanya, otaknya. Dia bisa jaga pikiran. Dia bisa jaga perutnya. Wama wa'a, dan dia bisa menjaga sesuatu yang datang kepadanya. Ya, satu padanya nggak gampang dimakan. Yang datang ya kepikirannya, mikrotnya nggak gampang dimakan, gampang ditelan. Watarkul jinatul hayatud dunya, dia meninggalkan perhiasan daripada dunia. Wazakarul maut, dia ingat kematian. Wabilahi pakot wabilahi, ya dia wabilahi faqadil istawa minallah hakan. Ingat ya, wabilahi wazakarul maut wabilah.
Dia ingat kematian, karena kematian nanti akhirnya kita punya diri akal hancur. Faqad istaya minallah. Ya, benar-benarlah malu kepada Allah Ta'ala, hakul haya, yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya haya nih salah satu keimanan, iman kepada Allah Ta'ala, yaitu mempunyai sifat haya. Seseorang yang dia menuntut ilmu segalanya nggak punya sifat malu, berarti dipertanggungjawabkan. Nih tanya minti. Nah itu kan sholat segalanya, itu sholat segalanya kan karena pakai baju baik karena mengaji. Gimana kita menghadap kita sholat sendirian di rumah, masih nggak kita pakai baju koko bersarung dan pakai minyak wangi? Padahal kita hadapin sang pencipta, sang kuasa, gitu kan? Mesti ingatkah kita perkara tadi itu, meninggalkan perkara dunia segalanya, pikiran kita, perut kita lepas semuanya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya pakaian kita menghadap Allah Ta'ala, ya pakaian, baju koko segalanya, ya pisahin. Ini buat sholat, ini buat main. Jangan buat sholat buat main juga. Buat sholat, kain-kain buat sholat, pakai baju buat sholat, pisahin. Makanya orang dulu punya musola sendiri-sendiri. Di rumahnya pasti ada musola, tempat sholat. Nih pas sholat musola. Itu kan kita sholat gimana aja, pokoknya kita mau kerja segalanya bawa baju koko, bawa kain. Ya emang bersih baju, emang kotor, emang bersih baju kita kan nggak tahu. Ya kita duduk di mana tempat duduk karena tempat yang kita dudukin, ya kita nggak pernah tahu situ ada najis apa enggak, betul kan? Hati-hati masukin di tas. Kita nggak malu, kita nggak pernah kan orang kerja mikirin bawa baju koko, bawa sarung dalam tas. Itu kan dibuat kerja, nanti di sana masuk sholat diganti baju semuanya, dibawa sempak, takut ya ente istibro nggak bersih banget, ente buang kencing segalanya nggak bersih, dicium sempak inti, mungkin buang kencing dicium sempak inti, yang masuk sholat aja wudu aja bau kagak. Ya tuh ajab yang sangat luar biasa, dengan dosa yang kecil, istibroknya kurang bersih, kencingnya, ceboknya kurang bersih. Itu ajab yang sangat luar biasa. Tuh banyak tuh orang tuh itu kurang diperhatikan. Gitu ya. Oke, bawa pakaian. Ya. Kita malu bos kita datang telat, tapi kita nggak malu ketika masuk waktu kita masih tidur. Masuk waktu subuh segalanya kita tidur masih, kita nggak malu. Urusan bos kita malu. Sama Allah Ta'ala kita nggak malu. Inilah ilmu. Sedikit ilmu, ya mudah-mudahan kita ada perubahan. Amin Allahumma amin. Wa amma hayatu minan nas wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.